Apa kaitannya dengan puasa kita? Berapa kali kita berpuasa di bulan Ramadan? Ada yang belasan kali, bahkan ada yang puluhan kali kita berpuasa di Ramadan. Sudahkah puasa Ramadan kita dalam sebulan penuh membentuk karakter seorang yang muraqabah, seorang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim fa'alafa baina qulubina fa'asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, yang utama dan paling utama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah titipkan kepada kita, dan semua itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di yaumil akhir. Terkadang kita suka lupa untuk mensyukuri nikmat yang terkadang kita melupakannya. Kita hanya mensyukuri nikmat yang terlihat dan terasa saja. Nikmat kesehatan, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, dan nikmat yang secara johir kita rasakan. Tapi terkadang kita lupa untuk mensyukuri nikmat yang tidak terlihat, yaitu nikmat kita beriman dan nikmat kita berislam serta nikmat kita berukhuwah tentunya. Salawat serta taslim semoga Allah selalu curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Di malam ini Abu Gaza ingin mengajak jamaah untuk tazkirah, sama-sama berfikir. Untuk mengawali tazkirah malam ini, saya mengawali dengan sirah, yang mungkin sirah ini jamaah sekalian sudah mengingatnya dan menghafalnya. Saat Umar ibn Khattab menjadi khalifah, selalu berkeliling kota Madinah setiap malam, memastikan tidak ada jamaah, memastikan tidak ada warga kota Madinah, memastikan tidak ada kaum muslimin yang kesusahan, memastikan kaum muslimin tidak ada yang merasa kelaparan. Maka dia berkeliling setiap malam. Istrinya pernah komplain, Atikah, kepada Umar, "Ya Amirul Mukminin, bagaimana urusan dengan istrimu?" Kata Umar, "Wahai Atikah, aku bisa bertanggung jawab kalau hanya urusan denganmu satu orang saja. Tapi saya sebagai Amirul Mukminin, bagaimana mempertanggungjawabkannya nanti di yaumil akhir? Umat begitu banyak." Maka minta izin kepada Atikah untuk melayani umat hampir 24 jam. Saat Umar berkeliling kota Madinah, ada rasa letih, ada rasa lelah. Saat di antara rumah-rumah warga kota Madinah ketika itu sudah padam lilinnya, ada satu rumah yang masih terang benderang. Dikhawatirkan di rumah tersebut masih ada masalah. Lagi pula Umar sedang keletihan setelah berkeliling kota Madinah, lalu Umar beristirahat bersandar di rumah tersebut. Lalu tidak sengaja mendengarkan percakapan antara seorang ibu penjual susu dengan anaknya. Seorang ibu penjual susu mengatakan, "Nak, masukkan air ini ke dalam bejana susu supaya susu kita lebih banyak. Lalu engkau di pagi hari berangkatlah ke pasar.
sehingga kita mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Maksudnya ingin mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan uang, mendapatkan dunia dengan cara curang. Ada di sekeliling kita? Ada. Apa jawaban anak tersebut? Wahai ibunda, ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Dan ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan oleh Amirul Mukminin. Karena ketika itu Umar ibnu Khattab menunjuk seorang menteri perindustrian dan perdagangan, memastikan di pasar tidak ada yang berlaku curang, tidak ada yang melebihkan timbangan, tidak ada yang mengurangi kualitas barang. Kalau ketahuan nanti kena hukum. Apa jawaban seorang ibu? Sudahlah, kita ini hidup miskin. Umar ibnu Khattab Amirul Mukminin tidak akan tahu urusan ini. Sudah masukkan saja air ini ke dalam bejana susu supaya susu kita lebih banyak, lalu kamu jual sehingga keuntungan kita lebih banyak dan kita bisa hidup sejahtera. Umar tidak akan tahu. Umar sedang ngurusin COVID ini. Presiden kita sedang mengurusi masalah-masalah yang besar, nggak akan tahu urusan ini. Sudah masukkan saja. Apa jawaban anak tersebut? Wahai ibunda, ayinallah. Kalau Umar ibnu Khattab Amirul Mukminin tidak tahu, lalu bagaimana dengan Allahnya Amirul Mukminin? Ayinallah, di mana Allah? Seorang anak penjual susu yang begitu hebat keimanannya, merasa dirinya muraqabah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak penjual susu boleh jadi dibandingkan dengan kita derajatnya lebih rendah daripada kita. Sebagian mayoritas kita di sini pegawai perkantoran, pegawai di perusahaan. Tapi lihat seorang iman, keimanan seorang anak penjual susu yang merasa muraqabah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuat curang pun tidak mau dilakukan. Lalu mengatakan kepada ibundanya, "Aina Allah?" Di mana Allah kalau begitu? Ibunya merasa tertampar, lalu perkara itu dihentikan. Umar ibnu Khattab di luar mendengarkannya, lalu mengatakan kepada ajudannya sambil berdiri, "Tandai rumah ini." Singkat cerita, dalam hadis yang cukup panjang, Umar ibnu Khattab memanggil seluruh anak-anaknya, ditanya, "Nah, di antara kalian siapa yang siap nikah?" Kalau kalian nggak siap nikah, saya nikah lagi. Nggak, ini tambahan, nggak ada. Matan hadisnya nggak ada seperti itu. Siapa di antara kalian yang siap nikah? Akhirnya Azam, anak pertamanya, siap menikah. Lalu dibawa ke depan rumah ibu penjual susu tadi, diketuk, tok tok tok, "Assalamualaikum." Dibuka pintu rumah tersebut oleh seorang ibu penjual susu. Kaget ibu tersebut, semalam Umar ibnu Khattab disebut-sebut namanya, sekarang ada di depan rumahnya. "Ya Amirul Mukminin, ada apa gerangan sehingga engkau datang kemari?" Umar mengatakan, "Wahai ibu, aku ingin menikahkan anakku dengan anakmu yang solehah." Seorang ibu penjual susu bingung. Ini presiden datang ingin menikahkan anaknya dengan anaknya. "Wahai presiden, ya Amirul Mukminin, bagaimana engkau mengetahui kalau anakku itu adalah anak yang solehah?" Barulah diceritakan, "Wahai ibu, aku mendengarkan perkara tadi malam." Malu ibu tersebut. Singkat cerita, dinikahkan. Seorang anak penjual susu menikah dengan anak presiden. Siapa yang tahu? Kalau orang ingin berbuat curang untuk mendapatkan dunia, begitu banyak kecurangan yang terjadi di sekeliling kita bahkan sekarang ini. Tapi lihat seorang anak penjual susu, dia memilih dengan ketakwaan. "Wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja." Seluruh manusia ini bermasalah. Tidak ada seorang di dunia pun yang tidak bermasalah. Kita semua memiliki masalah. Maka kata Allah, "Wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, barang siapa yang takut kepada Allah, barang siapa yang beribadah kepada Allah, barang siapa yang taqarrub kepada Allah,
Allah berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Lalu Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Apa kaitannya dengan puasa kita? Berapa kali kita berpuasa di bulan Ramadan? Ada yang belasan kali, bahkan ada yang puluhan kali kita berpuasa di Ramadan. Sudahkah puasa Ramadan kita dalam sebulan penuh membentuk karakter seorang yang muraqabah, seorang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Pelajaran puasa bukan hanya menahan hawa nafsu, makan, minum dan sebagainya. Tetapi pelajaran puasa Ramadan adalah belajar untuk kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu kita berpuasa? Tidak ada, kecuali Allah dan kita saja. Kalau orang sholat masih terlihat wujudnya, masih terlihat syariatnya, masih terlihat gerakannya. Orang bersedekah masih ketahuan. Bahkan orang yang berbuat baik di jalanan masih terlihat oleh seseorang. Tetapi siapa yang tahu berpuasa? Hanya dirinya dengan Allah. Bahkan seorang suami berpuasa dia di malam hari. Di malam harinya dia makan sahur. Lalu dia di pagi hari berpuasa, tapi siang hari dia makan di warung Padang yang tertutup. Lalu dia di sore hari pulang ke rumah seakan-akan dia masih berpuasa. Lalu dia berbuka bersama istri dan anaknya. Siapa yang tahu? Hanya kita dengan Allah. Maka kata Allah, kullu amal ibni adamu lahu. Seluruh amal anak Adam itu untuk kalian. Sholat untuk kalian, sedekah untuk kalian, perbuatan baik kalian kepada orang lain ataupun terhadap diri sendiri pun untuk kalian. Allah tidak perlu sholat kita, Allah tidak perlu infak dan sedekah kita, Allah tidak perlu perbuatan baik kita. Maka itu semua akan kembali kepada kita. Kullu amal ibni adamu lahu. Ini adalah hadis qudsi. Allah mengatakan seluruh amal anak Adam adalah untuk kalian. Illa shayam, kecuali saum. Fa innahu li, kata Allah. Saum itu untukku. Wa anna ajajabihi, dan aku yang akan mengganjarnya nanti. Di hadis yang lain Allah juga mengatakan, li shaimin farhatani, ada dua kebahagiaan orang yang berpuasa. Yang pertama farhatun li iftarihi, ketika dia berbuka puasa. Tidak ada orang yang berpuasa dia tidak bahagia ketika dia berbuka, pasti dia bahagia. Lalu yang kedua farhatun li iqa'i rabbi, ketika dia bertemu dengan Rabbnya. Maka ketika dia bertemu dengan Rabbnya, dia akan menagih amalan puasanya. Ya Rabb, mana amal puasa kami ketika di dunia? Puasa membentuk diri kita menjadi karakter seorang yang muraqabah, menjadi orang yang selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita seperti anak penjual susu tadi? Sudahkah berpuasa kita berpuluhan kali membentuk karakter seperti anak penjual susu? Penutup, saat Umar ibn Khattab harus menerima kunci Baitul Maqdis, lalu Umar berjalan dari kota Madinah menuju Yerusalem. Di tengah perjalanan Umar ibn Khattab beristirahat di satu padang yang di situ ada seorang anak penggembala kambing. Saat Umar ibn Khattab bersolat bersama kabilahnya, bersama para pengikutnya, bersama para sahabat yang lain, ini pemuda ikut sholat di belakang. Ketika melihat ada seorang pemuda yang ikut sholat bersama Umar, Umar ingin mengujinya karena seakan-akan pemuda ini mengikatkan dirinya saat muda. Karena Umar ketika muda menjadi penggembala kambing dan unta-unta ayahnya yang bernama Khattab. Ketika diuji di sana ke sini, lihat perbekalan kami di atas unta, kami sedang dalam perjalanan yang sangat jauh. Khawatir perbekalan kami tidak cukup sampai ke tujuan. Bagaimana kalau engkau ambil satu kambing, lalu berikan kepada kami, aku berikan uang secukupnya untuk. Apa jawaban pemuda ini? Wahai Tuan, yang dia tidak tahu berhadapan dengan Amirul Mukminin. Wahai Tuan,
kalau engkau hendak membelinya, aku minta izin kepada majikanku yang berada di balik bukit ini. Apa jawab Umar? Sudah, Kisanak, nggak usah minta izin. Sudah, ambil saja satu kambing, ambil uang ini, masukkan ke dalam sakumu. Katakan kepada majikanmu, kalau satu kambing dimakan serigala, atau hilang ataupun mati, selesai. Umar memancing, menguji keimanannya untuk berbuat korupsi. Apa jawaban anak tersebut? Wahai Tuan, ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Dan ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan oleh Amirul Mukminin. Sementara dia tidak tahu berhadapan dengan Amirul Mukminin. Kata Umar, Amirul Mukminin sedang di Madinah sana. Tidak akan tahu urusan kita ini di sini. Sudah, berikan saja kambing satu. Kamu terima uangnya, masukkan ke dalam saku. Lalu satu kambing itu kita potong, lalu kita makan bersama-sama. Kamu ikut menikmatinya. Lalu katakan kepada majikanmu, satu kambing hilang dimakan serigala ataupun mati, selesai. Anak tersebut mengatakan, wahai Tuan, kalaupun Amirul Mukminin di Madinah tidak tahu, lalu bagaimana dengan Allahnya Amirul Mukminin? Aina Allah? Di mana Allah? Mendengarkan kalimat itu, Umar menangis. Singkat cerita, dalam kisah yang cukup panjang, setelah Umar kembali dari Yerusalem lalu sampai di kota Madinah, menyuruh kepada ajudannya, panggil anak muda pengembala kemarin itu ke hadapan saya. Setelah dibawa di hadapan Umar, ini pemuda kaget, rupanya yang kemarin berhadapan dengan dia adalah Amirul Mukminin. Lalu Amirul Mukminin memberikan amanah, wahai Kisanak, aku sekarang amanahkan Baitul Mal kepadamu. Baitul Mal, kalau sekarang mungkin Bank Indonesia atau Bank Syariah ataupun apapun namanya, diamanahkan kepada seorang anak pengembala, bukan sarjana ekonomi, bahkan S1-nya nggak jelas, S2-nya belum tentu dari luar negeri, tetapi kejujuran, merasa muraqabah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun dia sarjana ekonomi, S2-nya lulusan luar negeri ekonomi, nggak berguna kalau dia tidak jujur, bahkan tidak memiliki keimanan seperti anak pengembala. Kembali, apakah puasa kita sudah membentuk karakter seperti anak pengembala kami? Mudah-mudahan puasa tahun ini membentuk kita semua menjadi karakter orang-orang yang muraqabah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam.